Salam jumpa peserta materi pembelajaran Internet of Things dan Smart City. Materi ini merupakan materi yang sangat penting untuk menjadi calon talenta digital RI. Materi pembelajaran ini ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengenal Internet of Things dan Smart City sebagai dasar menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk menjadi calon talenta digital. Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan definisi dari Internet of Things dan Smart City serta kegunaannya. Peserta diharapkan menjelaskan beberapa metode terkini dan komponen IoT. Peserta menjelaskan teknologi Wi-Fi dengan WeMOS D1 dan ESP8266 serta software Blink. Dapat memprogram device dan sensor IoT, dapat membuat proyek berbasis wireless, Wi-Fi, dan IoT. Jadi, era ke depan, perangkat-perangkat saling terhubung ke internet menggunakan teknologi IoT sehingga memudahkan hidup manusia. Kita masuk ke materi bagian pertama ya, prinsip IoT. Istilah Internet of Things telah diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada presentasi kepada Procter & Gamble di tahun 1999. Kutipan dari Kevin Ashton pada tahun 2009 untuk jurnal RFID untuk memahami inti dari IoT adalah, if we had computers that knew everything, there was to know about things using data they gathered without any help from us. We would be able to track and count everything and greatly reduce waste, loss, and cost. We would know when things needed replacing, repairing, or recalling, and whether they were fresh or past their best. Ya, jadi misalnya pada kulkas, misalnya sayurnya habis, kulkas kita akan memesan secara otomatis ke supermarket. Susu kita habis di kulkas, akan pesan otomatis susu ke supermarket, sehingga kita tidak kekurangan bahan pangan di rumah. Nah, itu bisa dilakukan jika kita bisa mengembangkan sistem IoT pada kulkas, pada rumah, pada industri, dan sebagainya. Sehingga memudahkan hidup kita. Menurut Casagras, IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global. Dia terhubung ke internet, idealnya seperti itu, yang menghubungkan perangkat keras dan visual melalui eksploitasi data serta kemampuan komunikasi. Misalnya kita punya perkebunan yang sangat luas, kita ingin tahu kondisi tanah, kondisi lingkungan, cahaya, kelembaban tanah, ya, suhu. Nah, bisa kita pantau dimanapun, bisa kita lihat melalui dashboard aplikasi yang ada di server. Nah, itu bisa menggunakan IoT. IoT bermanfaat untuk mengetahui informasi sensor dalam berbagai jarak dan titik. Jadi intinya IoT memang cenderung inputannya adalah dari sensor. Sehingga bisa kita pantau secara jarak jauh kondisi besaran fisik yang kita inginkan pada perkebunan, pada tambak, dan lainnya. Ya. IoT dapat dipecah menjadi 5 kata kunci utama untuk mengcapture, untuk mentransfer data, menyimpan data, melaporkan, dan mengubah apa yang kita inginkan. Jadi selain membaca data juga bisa mengendalikan alat, mengendalikan sensor, mengendalikan aktuator secara jarak jauh. Ya. Mungkin menggunakan aplikasi seperti SMS atau WA. Misalnya jika suhunya lebih panas dari yang diinginkan, bisa mengirimkan kabar ke WA atau ke SMS. Ya, tentu perangkat-perangkat seperti GPS di IoT-nya itu diperlukan juga kalau kita hubungannya ingin tahu lokasi, ya, ingin bisa pengiriman data telekomunikasi dan lain-lainnya. Ya. Komponen utama IoT pertama adalah sensor. Sensor merupakan perangkat pengukur untuk dapat
mendapatkan data terkait dari hal-hal tertentu seperti sensor gerak, sensor suhu udara, kecepatan angin, kelembaban, kesehatan tanaman, dan lainnya. Lalu komponen konektivitas. Konektivitas di sini berfungsi sebagai penghubung dan pertukaran informasi yang terjadi pada Internet of Things. Konektivitas ini biasanya yang dibutuhkan harus stabil, namun tidak perlu dalam bentuk yang besar juga. Ya, jadi ada komunikasinya seperti apa, menggunakan teknologi apa, ya, dan sebagainya. Perangkat yang berukuran kecil. Perangkat kecil ini dapat mendukung dan meningkatkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas dalam pengembangan IoT. Jadi perangkat embedded system itu sudah dikembangkan saat ini sehingga dalam satu board lengkap sudah ada katakanlah sensornya, perangkat komunikasi Wi-Fi-nya, perangkat microcontroller-nya, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ada istilah smart object di IoT. Smart object adalah objek yang meningkatkan interaksi dengan objek cerdas lainnya dan dengan manusia. Ya, jadi dia bisa saling berkomunikasi dengan device lainnya atau menginformasikan ke orang lain. Dunia IoT adalah jaringan yang terhubung pada berbagai macam objek seperti smart devices, smart object, sensor, aktuator, radio frequency identification, embedded computer, dan lainnya. Secara unik dapat dialamatkan. Jadi biasanya kita main dengan IP address, menggunakan protokol komunikasi standar, ya. Ada yang berbasiskan jaringan komputer, TCP/IP, dan lainnya. Smart object dapat mendeteksi, melakukan log, dan menginterpretasi kejadian di dalam dirinya dan lingkungan, serta berkomunikasi dengan device dan pengguna lain. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah tren pertumbuhan IoT. Ya, tren pertumbuhan IoT sangat meningkat pesat. Perangkat smart object yang dikembangkan. Ya. Dan 2022 hingga ke atas akan terus semakin banyak. Karena prinsipnya nanti ke depan adalah semua device dapat kita kontrol dan kita pantau. Ya. Ekosistem IoT ya banyak sekali, terdiri dari perangkat-perangkat cerdas yang bisa menerima perintah dari kita untuk kita kendalikan dan memberikan respon hasil pembacaan sensor ke kita dengan baik. Ya, dari perangkat sensor, embedding processing, dan konektivitasnya menggunakan GPS, Wi-Fi, RFID, dan lain-lainnya. Ya, hal yang paling sulit dari pengembangan IoT adalah bagaimana kita mengembangkan program yang membuat perangkat itu bisa saling berkomunikasi dengan baik. Jaringan IoT untuk jarak pendek bisa menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee. Sedangkan kalau yang terhubung ke kabel bisa menggunakan LAN. Kalau yang ingin jarak bisa 10 km bisa pakai narrowband IoT maupun yang non standar misalnya LoRa, long range ya, untuk komunikasi jarak jauh. Ini adalah gambaran jaringan IoT Network General Architecture, yang mana datanya mungkin bisa dikirim ke cloud computing. Ya, oleh karena itu penguasaan misalnya Amazon Web Services dan lainnya terkait cloud computing itu perlu dikuasai. Sebagai latihan, jelaskan mengenai narrowband Internet of Things. Bisa? Kita lihat jawabannya ya. Narrowband Internet of Things adalah teknologi Low Power Wide Area Network yang dikembangkan oleh 3GPP
untuk device seluler. Teknologi IoT lainnya adalah eMTC, Enhanced Machine Type Communication, dan EC-GSM IoT. Paham ya? Nah, kita masuk ke materi segmen global IoT. Nah, ternyata segmen IoT itu besar sekali untuk aplikasi smart city, connected industry, connected building, connected car, ya, smart energy, connected health, smart supply chain management, smart agriculture, dan retail, dan sebagainya. Sehingga penguasaan IoT ini menjadi wajib bagi para calon talenta digital RI. Nah, sensor-sensor IoT yang ada antara lain misalnya sensor pupuk NPK, ya, natrium fosfor, anemometer untuk mengetahui kecepatan angin, sensor tanah, soil, ya, dan penerapannya misalnya seperti ini, ada modul Wi-Fi Arduino terhubung ke sensor tanah, soil misalnya untuk mengetahui kondisi tanah seperti apa, ya, apakah kering ataukah lembab, sehingga bisa dilakukan aksi penyemprotan air dan sebagainya. Itu prinsipnya. IoT di pertanian meningkat pesat, mulai dari penerapan teknologi auto spreading menggunakan drone, ya, fertility yang bisa bervariasi sesuai hasil pembacaan sensor, analisis pertumbuhan tanaman dan buah, field monitoring menggunakan drone, soil erosion detection, ya, water stress, dan sebagainya. Karena diperkirakan pada 2050 sektor pertanian harus meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena luas area pertanian semakin mengecil. Begitu ya. Pada fish farming juga kita perlu tahu kondisi di mana letak paling bagus ikan tinggal, ya, suhunya tertentu, ikan akan senang. Sehingga kita butuh perangkat-perangkat IoT untuk melacak posisi ikan tersebut, misalnya seperti itu. Nah, potensi IoT di Indonesia menurut Making Indonesia 4.0 ya akan meningkatkan PDB secara signifikan. Kontribusi manufaktur dan meningkatkan lapangan kerja. Pertumbuhan PDB bisa meningkat 1-2%. Penciptaan lapangan kerja besar dari 10 juta ya, tambahan lapangan pekerjaan. Dan besar dari 25% untuk kontribusi PDB dari manufaktur. Ya, jadi besar sekali manfaat penguasaan IoT karena Indonesia sudah mengarah ke otomatisasi industri. Nah, kita masuk ke bagian kedua, perangkat Wi-Fi IoT dasar. Nah, yang paling gampang mengembangkan IoT untuk bisa terhubung ke Wi-Fi adalah bisa menggunakan modul ESP8266. Ya, misalnya Wemos D1 rilis 2 ya, dan aplikasi di handphonenya kita install Blink. Ya, ini cukup untuk membaca sensor dan menghidupmatikan relay, motor, dan lain-lainnya. Ya, Wemos D1. Yang lain lagi yang lebih compact misalnya Node MCU, ya, sudah ada Wi-Fi-nya, input output-nya. Namun yang lebih lengkap tentu di sini Wemos D1. Ya. Lalu yang memorinya juga lebih besar, misalnya ESP32, ya sudah lengkap, ada fitur Wi-Fi, Bluetooth dan sebagainya, sehingga untuk sistem IoT di perkebunan ini sangat tepat, atau untuk smart home system misalnya. Perangkat pendukung untuk komunikasi jarak jauh, misalnya pakai LoRa, Long Range Transceiver Shield 433 MHz, ada yang 915 MHz. Nah, ini bisa dihubungkan ke Arduino karena konektornya ukurannya sama. Cukup menjangkau jarak jauh dengan daya yang tidak begitu besar. Nah, penerapannya misalnya pada pengendali robot, kita menggunakan Blink, menggunakan modul Wi-Fi Parallax, ya, menggunakan handphone untuk kita bangun aplikasi pengendalinya, ya, dan lain-lainnya. Nah, untuk eksperimen pertama Anda miliki Wemos D1 rilis 1 atau rilis 2, lampu LED, aplikasi Blink yang sudah diinstal di HP, library Blink, dan library ESP di Arduino IDE. Ini contohnya kendali on-off lewat web. Kita sertakan library-nya.
nama WiFi, password WiFi, dan lampu LED-nya. Misalnya mengakses IP 192.168.124. Akan muncul form web dengan button on off. Ya. Jika terkoneksi, tampilannya seperti ini, ya. Dia membuka komunikasi ke server, ya. Ini adalah untuk hidup dan mematikan lampu LED-nya lewat web. Ini contoh cuplikan kode HTML-nya untuk menampilkan button on off. Ya. Sebagai latihan, buat kendali lampu lalu lintas menggunakan Wemos Dewan dan Blink. Ya. Ini contohnya pakai lampu lalu lintas di modul lampu LED untuk lalu lintas. Ya. Nah, kita install Blink, masukin kode ke Wemos Dewannya seperti ini kurang lebih. Ya, harus ada nama WiFi, password WiFi-nya, ya. Dan kode otorisasinya yang kita peroleh setelah kita install Blink, kita mendaftar. Dapat informasinya ke email kita misalnya. Kita buka komunikasi di 9600 baud. Ya, ini desain aplikasinya. Ya. Ada button yang terhubung ketiga input sehingga bisa mengendalikan alat lampu lalu lintas tadi on off. Gitu ya. Nah, lebih lanjut lagi kendali button dan joystick, misalnya untuk kursi roda jarak jauh misalnya. Tempelkan joystick, konfigurasikan dia, sehingga bisa untuk kendali jarak jauh. Ya, ini contoh kodenya, kita koneksi. Ya. Nah, di sini, karena pakai joystick, ya dia membaca posisi XY-nya. Ya kan? Dia akan coba koneksi ke Blink, servernya portnya 8080. Ya. Oke, rekan-rekan, itu adalah contoh demo bagaimana bisa mengendalikan alat berbasiskan IoT. Ini adalah referensi yang bisa Anda baca. Saya mohon Anda sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, diulang lagi materi yang barusan diberikan, dicoba lagi eksperimennya. Jika sudah sukses eksperimennya, telah Anda miliki modul board Wemos Dewanya dan sukses uji coba, baru boleh lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah IoT tingkat lanjut. Kita akan melakukan pemrograman lebih jauh lagi berbasiskan device-device dan sensor IoT. Rekan-rekan, untuk bisa mahir memiliki skill yang baik di bidang IoT, Anda harus eksperimen. Tanpa eksperimen, tanpa memiliki perangkat-perangkat pendukung yang lengkap, Anda tidak akan menguasai teknologi terkini IoT. Oleh karena itu, mohon dicoba eksperimen tadi. Terima kasih, sukses selalu, semangat.